Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Andaru Maulana Ishak dengan nik 101142210 dan rekan saya. Dan saya Fatanuddin itu Rifai dengan NIM 31014220004. Kami dari Pendidikan Sejarah 3A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Semarang akan memaparkan materi yang sudah kami buat yaitu mengenai laporan observasi strategi dan inovasi pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Semarang, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Philip Febri Kurniawan, SPB, MPD. Yang pertama berisi tentang latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan observasi, dan ketiga ada manfaat observasi, kemudian ada hasil observasi, dan kesimpulan yang terakhir. Kemudian akan dijelaskan oleh Anggaru. Latar belakang. Sejarah merupakan mata pelajaran penting untuk membentuk pemaknaan siswa tentang masa lalu. Namun, sering dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan. Dengan melakukan inovasi strategi pembelajaran seperti peningkatan keterlibatan siswa, penggunaan multimedia, dan pendekatan interdisipliner, guru dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap sejarah, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis mengenai ketertarikan masa lalu dengan dunia saat ini. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pembelajaran sejarah yang saat ini diterapkan di sekolah menengah atas dan sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah. Kemudian yang kedua, apakah tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas atau SMA sudah optimal dan jika belum, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat keterlibatan siswa. Kemudian yang ketiga ada bagaimana penggunaan inovasi pembelajaran seperti teknologi dan pendekatan interdisipliner telah diterapkan dalam pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas dan bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan pemahaman siswa. Kemudian yang keempat ada bagaimana persepsi guru sejarah terhadap strategi dan inovasi pembelajaran yang mereka terapkan dan apa hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan perubahan dalam pembelajaran sejarah. Kemudian yang kelima, bagaimana sebaiknya strategi dan inovasi pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa masa kini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian ada tujuan observasi. Ada 5 tujuan observasi, diantaranya yang pertama, mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang saat ini diterapkan dalam mata pelajaran sejarah, termasuk peningkatan pemahaman dan minat siswa terhadap sejarah. Yang kedua, menilai tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sejarah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mengidentifikasi penggunaan inovasi pembelajaran seperti teknologi dan pendekatan interdisipliner dalam pengajaran sejarah dan mengevaluasi dampaknya pada pembelajaran siswa. Yang keempat, memahami persepsi guru sejarah terhadap strategi dan inovasi pembelajaran yang mereka terapkan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin mereka alami dalam mengimplementasikan perubahan dalam pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana strategi dan inovasi pembelajaran sejarah dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa masa kini, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Kemudian ada manfaat observasi. Yang pertama, manfaat observasi bagi guru. Yang pertama, peningkatan keterampilan mengajar. Kemudian yang kedua, pengembangan inovasi. Dan terakhir, pertukaran pengalaman. Sedangkan manfaat observasi bagi siswa juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada peningkatan pemahaman, yang kedua pembelajaran sejarah yang lebih menarik, dan yang ketiga yaitu mengenai penggunaan teknologi. Dan manfaat bagi sekolah, yang pertama juga peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, peningkatan kinerja guru. Kemudian yang terakhir, ada evaluasi kurikulum. Hasil observasi yang kami lakukan di SMA Negeri 5 Semarang, yang pertama itu ada gambaran umum sekolah. SMA Negeri 5 Semarang didirikan pada tahun 1964. Alamat sekolah ini berada di Jalan Pemuda nomor 143 Semarang. Masa belajar di sekolah ini yaitu 3 tahun, yaitu kelas 10 hingga kelas 12. Terdapat 36 rombel atau 36 kelas, diantaranya yaitu 10 kelas IPA dan 2 kelas IPS di tiap angkatan. Program unggulan SMA Negeri 5 Semarang sendiri diantaranya yaitu menjadi SMA model basis baik Jawa Tengah, mengoptimalkan internet sebagai pusat sumber belajar siswa dan guru, mengembangkan potensi siswa berbasis multiple intelligence, mengembangkan kemampuan bahasa dan teknologi informasi, serta meningkatkan daya serap ke perguruan tinggi favorit.
Visi SMA Negeri 5 Semarang. Yang pertama, menjadi sekolah unggul membentuk insan berawak mulia, berprestasi, berbudaya dengan teknologi, dan berwawasan global. Kemudian misinya diantaranya yaitu meningkatkan ahlak mulia, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, mengembangkan TIK, mengembangkan bahasa asing, memupuk seni dan budaya Indonesia, serta mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Kemudian yang kedua ada karakteristik sekolah. Pada SMA Negeri 5 Semarang merupakan sekolah unggulan di Kota Semarang dengan fasilitas lengkap dan berkualitas seperti ruang kelas, sarana olahraga, laboratorium, dan perpustakaan. Sekolah ini memiliki guru yang berkompeten yang memberikan pembelajaran efektif. Kurikulum di SMA Negeri 5 Semarang juga mendukung pengembangan keterampilan siswa serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Kemudian SMA Negeri 5 Semarang juga menghasilkan lulusan berkualitas dan berprestasi di berbagai bidang. Sekolah ini menjaga kenyamanan dan keamanan warga sekolah. SMA Negeri 5 Semarang juga menjalin kemitraan dengan orang tua siswa dan senantiasa melakukan monitoring serta evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan karakteristik tersebut, Sekolah SMA Negeri 5 Semarang diharapkan memberi layanan prima dan menerapkan keunggulan akademik, ekstrakurikuler, serta moralitas peserta didik. Kemudian ada profil guru sejarah SMA Negeri 5 Semarang yang super duper keren. Profil guru sejarah. Nah, guru sejarah yang kami temui di SMA Negeri 5 Semarang bernama Bapak Ahmad Munib SPG. Beliau lahir di Grobogan pada tanggal 21 Oktober tahun 1985. Riwayat pendidikan beliau diantaranya itu ada SDN Sambung 3, kemudian beliau melanjutkan di SMA Negeri 2 Godong, melanjutkan di SMA Negeri 1 Grobogan, dan perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Semarang atau UNES. Alamat rumah beliau berada di Desa Kedung Sari RW 1 Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Pengalaman mengajar diantaranya yaitu 14 tahun mengajar di SMA Mahasiswa, 7 tahun sebagai wakil kesiswaan, dan 1 tahun sebagai kepala sekolah. Sedangkan 3 bulan mengajar di SMA Negeri 5 Semarang. Skill atau kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ahmad Munif SPD diantaranya yaitu yang pertama, kompeten menyampaikan materi dan strategi mengajar yang menarik. Yang kedua, sangat berdedikasi dan memiliki visi kuat untuk mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi kontribusi positif dalam pengajaran dan materi sejarah yang ada di SMA Negeri 5 Semarang. Kemudian ada karakteristik peserta didik. Setelah kami observasi di SMA Negeri 5 Semarang, peserta didik yang merupakan siswa unggul dari SMA Negeri 5 Semarang yang berprestasi di berbagai bidang akademik maupun non-akademik, mereka didukung oleh guru yang profesional dalam memberikan pembelajaran berkualitas agar siswa berkembang optimal. Siswa di SMA Negeri 5 Semarang diharapkan memiliki dedikasi tinggi dalam menempuh pendidikan dan pengembangan diri, disertai kedisiplinan dalam menjalankan peraturan yang ketat. Siswa SMA Negeri 5 Semarang juga harus cerdas dan mampu menggali potensi diri serta maksimal. Hal ini tercermin dari proses seleksi yang ketat dan tes akademik yang berkualitas tinggi untuk mendapatkan siswa unggulan serta sarana prasarana pendidikan yang kondusif. Kemudian ada poin E mengenai persepsi guru tentang pembelajaran abad 20 kali. Menurut Bapak Ahmad Munif SPD selaku guru sejarah di mana 5 Semarang, pembelajaran sejarah di abad 21 memerlukan upaya perubahan dari guru untuk mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai budaya guna meningkatkan motivasi dan keterampilan belajar siswa. Guru perlu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam metode serta strategi mengajar sesuai karakteristik siswa untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Guru dituntut mengembangkan diri mengikuti perkembangan teknologi terkini agar pembelajaran sejarah dapat dibuat lebih menarik dan efektif di era revolusi industri 4.0. Kemudian persepsi guru tentang model, pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama, model pembelajaran sejarah yang dilakukan yaitu yang pertama berpusat pada siswa atau student centered. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator. Kemudian pendekatannya kontekstual, menghubungkan materi dengan kehidupan siswa. Metodenya ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penelitian mandiri, terus kemudian ada presentasi. Menghubungkan materi sejarah dengan kehidupan siswa dan menggunakan berbagai teknik yang bervariasi. Guru membantu siswa untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan sejarah dengan baik. Kemudian poin C mengenai persepsi guru tentang pola pembelajaran regresif, kronologis, dan tematik. Menurut beliau, kronologis menekankan urutan peristiwa sejarah dan mulai dari masa lalu hingga masa kini. Sedangkan regresif menganalisis peristiwa dari masa kini hingga ke masa lampau dan berbanding terbalik dengan kronologis.
Yang ketiga, mengenai tematik, berfokus pada satu tema atau topik tertentu, belum umum digunakan di sekolah dan siswa tertarik dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran sejarah bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi agar siswa belajar dari peristiwa sejarah. Guru perlu merangkai berbagai sumber untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemudian persepsi tentang ice breaking dalam pembelajaran sejarah. Tujuan yang pertama yaitu mencairkan suasana. Kemudian yang kedua membantu adaptasi lingkungan belajar pada siswa. Penerapan ice breaking dalam pembelajaran sejarah diantaranya ada kuis perankingan yang pertama atau biasanya ranking satu. Yang kedua siswa yang menjawab pertanyaan dengan tepat dengan guru hitung nilai dan diberikan hadiah dari guru kepada siswa. Ice breaking dapat membuat pembelajaran secara lebih menarik dan kondusif, namun perlu adanya penyesuaian dengan kondisi pembelajaran dan siswa. Kemudian ada strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama, menggunakan metode ceramah strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran. Strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, strategi pemecahan masalah. Contohnya, siswa mencari beberapa ramalan Jayabaya dalam sejarah Mataram kuno. Kemudian strategi guru membangun koneksi materi sejarah dengan isu terkini. Kemarin saat observasi, Bapak Ahmad Munif menerapkan strategi pembelajaran yang unik dengan mengaitkan materi sejarah seperti Mataram kuno dan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dengan isu aktual saat ini. Misalnya beliau menghubungkan nilai-nilai budaya pada masa kerajaan tersebut dengan praktek kearifan lokal yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, beliau juga menampilkan berita dan artikel ini terkait topik pembelajaran untuk membantu siswa melihat relevansinya. Dengan demikian, siswa dapat memahami dampak sejarah terhadap kehidupan mereka saat ini dan pentingnya mempelajari sejarah dalam konteks yang lebih luas. Kemudian poin K, strategi guru dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Bapak Ahmad Munif menerapkan beberapa strategi mengajar yang unik dan efektif untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satunya adalah strategi tebak benar atau salah saat menjelaskan sejarah Mataram kuno di mana siswa diminta menentukan apakah pertanyaan yang diberikan itu jawabannya benar atau salah. Selain itu, beliau juga menerangkan materi sejarah rinci dan mendetail tentang Singosari hingga Majapahit, seperti contohnya yaitu Ken Arok dan juga Ken Dedes, serta mendorong siswa untuk merangkum ulang penjelasan tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Dengan sukarela, siswa pun maju untuk presentasi di depan kelas menerangkan apa yang sudah Bapak Ahmad Munif terangkan. Strategi-strategi tersebut melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan berhasil meningkatkan pemahaman serta kemampuan berpikir kritis siswa. Di antara siswa yang maju, kurang lebih terdapat 2 hingga 3 orang yang menerangkan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Yunus. Kemudian model pembelajaran yang paling sering digunakan pada saat pembelajaran sejarah. Bapak Ahmad Munif menciptakan pembelajaran sejarah yang menarik dan efektif di SMA Negeri 5 Semarang melalui PJBL atau Project Based Learning dalam pemanfaatan PPT dan video. Yang pertama, membuat PPT yang menarik berisi infografis dan video, menjelaskan slide PPT dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian mengaitkan materi dengan kehidupan siswa, memilih video yang berkualitas terkait topik pelajaran sejarah, melibatkan siswa dalam diskusi dan tugas. Dampaknya untuk siswa yaitu siswa antusias dan tertarik pada pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah menjadi interaktif dan menyenangkan. Kemudian materinya juga mudah dipahami oleh siswa. Intensitas pemanfaatan secara digital dalam pembelajaran. Bapak Ahmad Munif yang memanfaatkan sejarah digital secara intensif untuk menciptakan pembelajaran sejarah yang efektif dan menarik. Pemanfaatan sejarah digital berfungsi mendorong siswa mencari informasi sejarah secara daring atau online. Yang kedua, menunjukkan cara mencari sumber daring yang akurat. Yang ketiga, membantu siswa menganalisis informasi sejarah. Yang keempat, mendorong penggunaan media gambar atau visual dan video digital. Yang kelima, siswa membuat presentasi multimedia. Meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, mengembangkan keterampilan digital siswa, pembelajaran sejarah lebih menarik dan juga relevan. Kemudian intensitas penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah. Bapak Ahmad Munif menerapkan konsep TPACK yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge secara intensif dalam pembelajaran sejarah. Beliau mengintegrasikan teknologi dengan metode mengajar untuk menciptakan pengalaman baru
belajar yang interaktif bagi siswa. Misalnya beliau memanfaatkan multimedia dan visual digital untuk memperkaya konten sejarah. Beliau juga mendorong partisipasi aktif siswa secara daring melalui forum diskusi online. Penerapan TPACK ini berdampak pada pembelajaran yang inovatif dan efektif, peningkatan kemauan siswa, serta mengembangkan keterampilan digital mereka. Dengan demikian, Bapak Ahmad Munif telah memberikan inspirasi kepada para peserta didik untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Kemudian O, analisis dengan SWOT atau SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Risk. Strategi dan inovasi pembelajaran sejarah di SMA Negeri 5 Semarang. S atau Strengths atau kekuatan diantaranya itu kemampuan komunikasi guru. Yang kedua mengenai sumber belajar variatif seperti PPT. Dan yang ketiga itu pengalaman mengajar Bapak Ahmad Munif seperti di SMA Mahasiswa kemudian menjadi wakil kepala sekolah dan masih banyak lagi. Weakness atau kelemahannya yaitu keterbatasan akses teknologi seperti hanya memanfaatkan PowerPoint saja. Yang kedua yaitu kurangnya variasi metode. Yang ketiga evaluasi terbatas serta waktu dalam menjelaskan materi sejarah yang menurut kami terlalu singkat. Apalagi materinya menurut kami sebanyak itu. Yang ketiga atau opportunities mengenai pelatihan teknologi seperti memanfaatkan PPT atau PowerPoint. Yang kedua mengenai materi interaktif. Seperti yang dijelaskan Bapak Ahmad Munif tadi mengenai Singosari, Majapahit, seperti Mataram Kuno, Kenarot, Kendir, kan masih banyak lagi. Serta kolaborasi guru dengan Bapak Ahmad Munif digabung dengan MVMP Sejarah di Kota Semarang. Kemudian ada risk atau ancaman yang kami nilai kepada Bapak Ahmad Munif selaku guru sejarah SMA Negeri 5 Semarang, di mana yaitu kurikulum yang padat, di mana terbagi menjadi dua hal, yaitu ada kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Yang kedua yaitu minim minat siswa, di mana siswa pada saat dijelaskan materi sejarah, siswa cenderung bermain-main, berlarian ke sana ke sini, dan kurang memerhatikan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Guru, yaitu Bapak Ahmad Munif. Dan yang terakhir yaitu sama seperti yang dijelaskan di weakness atau kelemahan, yaitu waktu dalam menjelaskan materi sejarah yang sangat terbatas, apalagi materinya itu sebanyak itu. Kemudian terakhir pada kesimpulan, Kemudian yang terakhir mengenai kesimpulan. Dari hasil observasi di SMA Negeri 5 Semarang, terlihat bahwa strategi pembelajaran yang diaplikasikan oleh Bapak Ahmad Munif SPD telah memiliki beberapa kelebihan terutama dalam kemampuan komunikasi, penggunaan sumber belajar yang variatif, dan pengalaman guru sebagai pengetahuan mendalam dalam pencapaian materi sejarah. Meskipun demikian, beberapa kelemahan seperti keterbatasan akses teknologi dan kurangnya variasi metode pembelajaran perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Semoga saran dan juga kritik yang sudah kami sampaikan semoga bermanfaat bagi Bapak Ahmad Monif selaku guru sejarah SMA Negeri 5 Semarang dan juga untuk para murid-murid di SMA Negeri 5 Semarang semoga semakin tertarik dalam mempelajari sejarah. Sekian, terima kasih kami ucapkan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya Andaru Maulana Ishak dan rekan saya. Watanuddin Yusuf Baik, Kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.